Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di pertemuan ke-11 untuk mata kuliah Aplikom 1 atau aplikasi komputer 1. Nah, pada malam hari ini kita melanjutkan pertemuan ke-11 dengan pokok bahasan yaitu mengenai depresiasi. Nah, di pertemuan sebelumnya, di pertemuan ke-10 kita sudah membahas mengenai HLOOKUP dan VLOOKUP. Dan kita sudah mengerjakan tugas dan soal latihan yang saya berikan. Nah, pada malam hari ini saya akan menerangkan mengenai rumus-rumus yang akan kita pakai di dalam metode depresiasi. Nah, sebenarnya depresiasi ini sudah kalian pelajari ya di mata kuliah akuntansi. Jadi depresiasi itu apa sih? Depresiasi itu adalah penyusutan. Nah, penyusutan apa? Penyusutan nilai aktiva tetap. Jadi aktiva tetap, karena aktiva kan ada dua. Yang pertama aktiva tetap dan yang kedua adalah aktiva tidak tetap. Nah, yang menimbulkan depresiasi atau penyusutan itu adalah aktiva tetap seperti mesin dan peralatan. Nah, supaya dapat mengalokasikan biayanya selama umur manfaat aktiva. Jadi, misalkan seperti ini. Kita tahun ini membeli mobil, harganya adalah 200 juta. Nah, pada 5 tahun ke depan, saya akan menjual mobil tersebut. Harganya jadi 120 juta. Nah, dari harga belinya ada 200, kemudian saya jual menjadi 120, berarti selisihnya adalah 80 juta. Nah, 80 juta itu adalah termasuk adalah penyusutan karena setiap tahun kita menggunakan mobil, otomatis ada penyusutan atau beban penyusutan yang dibebankan setiap tahunnya. Tahun pertama penyusutan berapa, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, dan tahun kelima. Begitupun juga dengan mesin atau peralatan yang kita pakai di dalam perusahaan. Pasti ada biaya penyusutannya setiap tahun. Nah, nanti ada beberapa metode yang kita gunakan bagaimana untuk menyelesaikan soal mengenai depresiasi. Nah, penyusutan itu mengurangi pendapatan kena pajak tetapi tidak mengurangi dana kas. Jadi, penyusutan itu tidak mempengaruhi sama sekali dana di kas. Jadi, dia hanya mengurangi nilai saja, nilai dari suatu barang tersebut. Nah, yang pertama yang akan kita gunakan di dalam metode depresiasi yang pertama adalah fungsi SJD atau sum of years digit. Jadi dalam bahasa Indonesianya adalah metode jumlah angka tahun atau biasa disebut dengan fungsi SJD. Digunakan untuk menghitung beban penyusutan aktiva tetap dengan metode jumlah angka tahun yang menghasilkan beban penyusutan yang semakin mengecil dari periode ke periode. Jadi misalkan selama 5 tahun itu beban penyusutan dari tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, dan tahun kelima itu semakin menurun setiap tahunnya. Misalkan setiap tahun itu penyusutannya adalah tahun pertama, penyusutannya adalah 5 juta. Kemudian tahun kedua itu 4 juta, tahun ketiga 3 juta, tahun keempat 2 juta, dan tahun kelima adalah 1 juta. Jadi penyusutannya itu menurun setiap tahunnya. Nah, nanti akan kita langsung praktekkan saja di dalam Excel. Nah, apa saja nanti yang muncul ketika seperti biasa kita harus mengetikkan di dalam insert function, kita nanti ketikkan fungsi SJD, yaitu nanti akan muncul ada cost, ada self-fact, ada life, dan per. Jadi cost itu adalah harga beli aset yang akan disusutkan. Jadi harga beli, misalkan tadi membeli mobil nih harganya 200 juta, berarti cost-nya adalah 200 juta. Kemudian self-fact adalah nilai pada akhir atau nilai sisa setelah penyusutan. Jadi nilainya itu pada tahun 2025 itu berapa? Tadi adalah 120 juta. Kemudian life, jumlah periode selama aset disusutkan nilainya. Kadang-kadang juga disebut dengan istilah usia pakai aset. Jadi pemakaiannya adalah selama 5 tahun. Jadi life-nya diisi adalah 5. Kemudian
per adalah periode penyusutan di mana satuan waktu yang dipakai harus sama dengan argumen left. Jadi nanti penyusutan dipakai pada tahun pertama berapa, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, dan tahun kelima. Nanti akan langsung saya kasihkan contohnya saja, penjelasan fungsi SJD, kemudian langsung dipraktekkan di Excel. Nah, ini ada soalnya. Latihan 1, sebuah perusahaan membeli sebuah mesin pada bulan Januari 2010 seharga 102 juta rupiah. Jadi cost-nya itu adalah 102 juta rupiah. Kemudian umur ekonomis atas aktiva tetap tersebut diprediksi hanya selama 8 tahun. Jadi left-nya itu 8. Dan memiliki nilai sisa sebesar 10 juta 200. Jadi self-fact-nya adalah 10 juta 200. Buatlah tabel penyusutan selama 8 tahun dengan metode yang pertama adalah jumlah angka tahun atau SJD. Jadi nanti dibuat tabel penyusutannya dari tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, sampai tahun ke-8. Nah, langsung saja kita masuk ke contohnya. Nah, jadi tadi adalah menghitung depresiasi dengan fungsi SJD atau jumlah angka tahun. Harga pembelian aset adalah 102 juta. Jadi kita ketikkan dulu di dalam Excel harga belinya berapa? 102 juta. Kemudian banyaknya periode depresiasi adalah 8 tahun ya. Kemudian self-fact atau nilai akhirnya itu adalah 10 juta 200. Ditulis dulu. Kemudian berapa nilai penyusutan dari tahun pertama sampai tahun ke-8. Nah, ini kita ketikkan dulu. Di sini kita buat tabelnya. Jadi ada 4 tabel ya, ada 4 kolom, ada periode depresiasi, nilai awal, depresiasi, dan nilai sisa. Kemudian periode depresiasi selama berapa tahun? 8. Nah, kita ketikkan di sini dari tahun pertama sampai tahun ke-8. Nanti kita bisa mengetahui penyusutan tahun pertama itu berapa, depresiasinya berapa, tahun kedua berapa, sampai tahun ke-8. Nah, nilai awal itu adalah harga pembelian aset pada tahun pertama. Jadi ketikkan aja sama dengan, kemudian kita klik di sini. Nah, depresiasinya berapa? Nah, kita cari di dalam rumus insert function, kita ketikkan SJD. Oke. Kemudian cost-nya berapa? Cost-nya adalah 102 juta. Kemudian self-fact-nya berapa? Self-fact-nya adalah 10 juta 200. Life-nya adalah 8. Per-nya ini. Periode depresiasi pada tahun pertama. Kita klik di sini. Nah, ini harus kita kunci terlebih dahulu. Karena nilainya itu adalah sama. Jadi harus kita kunci. Kalau tidak kita kunci pakai absolut, maka nanti hasilnya tidak akan sama atau tidak akan balance. Nah, oke. Nah, depresiasi pada tahun pertama adalah sebesar 20 juta 400. Berapa nilai sisanya? Jadi nilai sisanya adalah sama dengan nilai awal dikurangkan dengan depresiasi. Jadi nilai sisa pada tahun pertama itu adalah 81 juta 600. Nah, nilai awal pada tahun kedua itu adalah nilai sisa pada tahun pertama. Ingat ya, nilai awal pada tahun kedua itu sama dengan nilai sisa pada tahun pertama. Jadi nilai awalnya adalah sama rumusnya dengan nilai sisa pada tahun pertama. Jadi nilai awal dikurangkan dengan depresiasi. Di enter. Nah, apakah nanti kita akan mengerjakan satu persatu? Tidak, nanti langsung kita tarik ke bawah. Jadi kalau yang nilai awal, kita narik bawahnya dari baris kedua. Kita tarik ke bawah.
depresiasi, nilai sisa. Nah, nilai sisa pada tahun ke-8 adalah 10.200.000. Maka hasilnya ini harus sama ya. Self-fact atau nilai akhirnya adalah di dalam soal adalah 10.200.000. Nah, maka hasilnya itu harus sama, yaitu sebesar 10.200.000. Nah, kalau hasil ini tidak sama, berarti perhitungan depresiasinya itu ada yang salah. Jadi harus sama. Nah, di sini nilai setelah tahun kelima itu adalah berapa? Pada tahun kelima nilai sisanya adalah sebesar 25.500.000. Nah, kalau nilai sisa pada tahun ketujuh itu adalah 12.750.000. Nah, tadi sudah saya jelaskan bahwa dengan metode SJD atau jumlah angka tahun, itu adalah setiap tahun itu selalu menurun. Nah, kita buktikan apakah benar setiap tahun itu menurun. Nah, tahun pertama itu adalah 20.400.000. Tahun kedua 17.850.000. Berarti ada penurunan sampai tahun ke-8 itu hanya 2.550.000. Jadi penyusutannya itu adalah paling besar itu di tahun pertama. Pada tahun ke-8 penyusutannya semakin kecil. Nah, ini adalah ciri khas dari fungsi SYD. Nah, saya akan lanjut ke metode yang kedua, itu adalah metode fungsi SLN. Nah, yang kedua adalah fungsi SLN atau straight line depreciation atau metode garis lurus. Kalau SYD tadi metode jumlah angka tahun, yang kedua adalah SLN atau metode garis lurus. Nah, nanti akan saya jelaskan apa sih yang membedakan SYD dengan SLN. Nah, kalau SLN atau straight line depreciation yaitu nilai penyusutan sepanjang tahun dan sepanjang periode depresiasi. Fungsi SLN untuk menghasilkan nilai penyusutan suatu aset secara garis lurus dalam satu periode. Nah, jadi nanti penyusutannya itu adalah sama. Setiap tahun beban penyusutannya itu sama. Kalau SJD tadi setiap tahun itu semakin menurun. Nah, kalau SLN itu nilai penyusutannya itu adalah sama. Nah, nanti kalau kita ketikkan SLN di dalam rumus, maka akan keluar seperti ini, cost, self-fact, dan life. Nah, bedanya apa? Kalau di dalam SJD tadi keluar rumus per. Nah, kalau di sini cuma 3 saja. Nah, akan saya lanjutkan di Excel-nya. Soalnya masih sama di angka 102 juta, tapi dengan metode SLN. Nah, sama kita terus dulu harga beli asetnya 102 juta, kemudian periode depresiasinya 8, self-fact atau nilai akhirnya adalah 10.200.000. Kemudian kita buat kolomnya, tabelnya periode depresiasi, nilai awal, kemudian depresiasi dan nilai sisa. Nilai awalnya sama 102 juta. Kemudian depresiasinya kita pakai fungsi SLN. Kita cari di sini SLN. Oke. Nah, cost-nya berapa? Cost-nya adalah 102 juta. Kemudian self-fact-nya sama 10.200.000. Life-nya adalah 8. Nah, kita buat absolut atau kita kunci. Self-fact-nya juga. Oke. Nah, nilai sisa itu adalah nilai awal dikurangkan dengan depresiasi. Nilai awal tahun kedua itu sama dengan nilai sisa di tahun pertama. Nah, tinggal kita tarik ke bawah, tidak perlu kita kerjakan satu per satu. Nah, jadi sama ya. Self-fact atau nilai akhirnya adalah 10.200.000. Ini juga sama 10.200.000.
Nah, jadi kalau SLN itu nilai depresiasinya itu setiap tahun adalah sama, 11.475. Nah, sekarang kita bandingkan nilai sisa pada tahun pertama dengan metode SJD dengan nilai sisa SLN itu jelas berbeda. Karena kalau SJD itu besar di awal, tapi kalau SLN itu setiap tahunnya adalah sama. Nilainya sama dari tahun pertama sampai tahun ke-8. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai fungsi DB yang ketiga dan yang keempat saya jelaskan sekalian, yaitu metode DB dan DGB. Nah, kalau DB itu adalah declining balance atau metode saldo menurun. Fungsi ini digunakan untuk menghitung penyusutan dengan metode saldo menurun. Jadi nilainya itu selalu menurun setiap tahunnya, tetapi nanti kita bisa menentukan berapa nilai penyusutan setiap bulannya. Kalau untuk SJD, tadi kita tidak bisa menentukan berapa nilai penyusutan setiap bulannya, tapi kalau di dalam fungsi DB, nanti kita bisa tahu berapa penyusutan, misalkan pada tahun pertama di bulan Februari, nanti kita bisa tahu berapa, di bulan Desember berapa, di tahun kelima, misalkan pada bulan Maret penyusutannya berapa. Nah, nanti bisa kita ketahui. Nah, formulanya adalah DB, ada cost, ada self-fact, ada life, ada period, dan ada mount. Jadi ada tambahan satu rumus, yaitu ada bulan. Mount, jumlah bulan pada penyusutan tahun pertama. Jika tidak diisi, dianggap tahun pertama adalah 12 bulan. Jadi isinya adalah kita isi dengan 12 bulan. Kemudian apa bedanya dengan DDB? Kalau DDB itu adalah double declining balance atau metode saldo menurun ganda. Digunakan untuk menghitung beban penyusutan aktiva tetap dengan metode saldo menurun ganda. Tetapi dia menggunakan ganda atau 2 kali. Nah, kalau DDB rumusnya adalah atau formulanya adalah ada cost, ada self-fact, ada life, ada period, dan ada faktor. Nah, kalau DB tadi adalah muncul mount. Tapi kalau di DB tidak muncul mount tetapi muncul faktor. Maksudnya apa di sini faktor? Faktor itu adalah tingkat saldo menurun. Jika diabaikan, maka diasumsikan berisi angka 2 atau saldo menurun ganda atau 2 kalinya. Atau gandanya dari DB, jadi 2 kalinya. Nah, nanti kita langsung mengerjakan soalnya masih sama di angka 102 juta, tetapi dengan menggunakan metode DB dan D. Nah, lanjut kita mengerjakan untuk soal DB dan DDB. Nah, ini sudah saya tuliskan untuk harga belinya tadi 102 juta, kemudian periode depresiasi 8, dan nilai akhirnya adalah 10.200.000. Terus kita isi sama periode depresiasinya kita buat 8 tahun, nilai awalnya berarti sama dengan 102 juta, kemudian depresiasinya kita masukkan rumusnya yaitu rumus DB. Oke, nah di sini cost-nya adalah 102 juta. Kemudian kita kunci, kita absolutkan. Self-fact-nya adalah 10.200.000. Terus kita kunci lagi. Life-nya berapa? 8. Kita absolutkan juga. Periodnya adalah periode depresiasi ini ya, tahunnya. Periode depresiasi tahun itu adalah 1. Nah, kita klik ya. Jangan diketik angka 1 ya, tetapi kita klik 1. Kemudian mount-nya dianggap 12. Kemudian oke. Nah, depresiasi pada tahun pertama adalah 25.500.000. Nilai sisanya adalah nilai awal dikurangkan dengan depresiasi. Kemudian nilai awal di tahun kedua itu adalah nilai sisa pada tahun pertama. Jadi sama dengan nilai awal dikurangkan dengan depresiasi. Kemudian sama, kita tarik ke bawah.
nilai sisa. Nah, hasilnya ini adalah tidak sama persis ya, dikecualikan untuk metode DB. Ini tidak sama persis, tapi angkanya masih sekitar 10.200.000. Jadi pembulatan. Nah, ketika dibulatkan adalah 10.200.000. Di sini adalah 10.211.517. Nah, dianggap 10.200.000. Nah, tadi saya bilang, untuk metode DB nanti bisa diketahui berapa penyusutan setiap bulannya. Maka ini kita buat periode depresiasi per bulannya. Misalkan di tahun pertama. Di tahun pertama kita ingin mengetahui berapa sih penyusutan per bulannya pada tahun pertama. Kita buat sama. Kita buat tabelnya. Tabelnya masih sama, tetapi ini per bulan. Nah, ini kita ganti periode depresiasi penyusutan per bulan. Ini kita ganti bulan. Ini kita kosongkan. Terus nilai awal adalah sama ya, sama dengan depresiasi kita hitung. Depresiasinya, cost-nya masih sama. Self-fake 10.200.000, life-nya adalah 8. Nah, ini kita kunci atau kita absolutkan. Self-fake juga. Periodenya adalah 1. Jadi pada tahun pertama kita klik di sini. 1. Kemudian kita kunci. Kenapa dikunci? Karena periodenya itu adalah tetap ya pada tahun pertama. Kemudian kalamannya, tadi kalau di tahun kita isi 12, nah ini kita mengikuti ini, periode depresiasi bulan. Kita klik yang 1, kemudian oke. Nilai sisa masih sama, nilai awal dikurangkan dengan depresiasi. Ini juga sama dengan nilai awal dikurangkan dengan depresiasi. Kemudian kita tarik ke bawah. Nilai sisa. Nah, nilai sisa pada tahun pertama itu adalah 76.500.000. Nah, yang kita pakai, yang kita buat pedoman itu adalah ini ya. Depresiasinya sebesar 25.500.000. Nah, 25.500.000. Jadi nilainya sama ya pada tahun pertama. Depresiasinya sebesar 25.500.000. Nah, ini nilai sisa pada tahun pada bulan tahun pertama itu adalah sebesar 25.500.000. Ini masih kurang 9, 10, 12. Seharusnya 12 bulan. Jadi masih 8 ya. Tinggal kita tarik ke bawah. Tadi masih kurang. Nah, jadi nilainya sama ya, 25.500.000. Depresiasi pada tahun pertama adalah 25.500.000. Nah, ini kita kerjakan sampai tahun ke-8. Jadi bisa kita ketahui berapa penyusutan setiap bulannya. Jadi penyusutan pada tahun pertama itu pada bulan Januari itu sebesar 2.125.000. Kemudian pada bulan ke-10 itu 21.250.000. Jadi kita bisa mengetahuinya. Terus kita
buat lagi penyusutan pada tahun kedua dan seterusnya. Saya kasih contohkan saja ya, sampai tahun kedua. Ini kita ganti 2. Kemudian nilai awalnya juga diganti. Nilai awalnya adalah 76.500. Nah, yang kita pakai yang ini ya. Saya kasih warna. Yang dipakai yang untuk induknya adalah ini. Saya kasih warna yang berbeda. Nah, kemudian depresiasinya adalah tinggal kita ganti saja. Nah, kalau tadi periodenya itu adalah pada tahun pertama, nah ini kita ganti pada tahun kedua. Pakai yang warna hijau ya. Nah, pada tahun kedua, kemudian kita kunci lagi. Kemudian mount-nya kita harus pakai di tabel yang baru di tahun kedua. Nah, kemudian oke. Jadi jangan pakai tabel di tahun pertama, harus pakai tabel di tahun kedua. Nilai sisanya dikurangkan dengan depresiasi. Nah, kemudian kita tarik ke bawah. Nah, depresiasi pada tahun kedua adalah 19.125. Sekarang kita cocokkan, cocok nggak? 19.125. Jadi yang kita pakai pedoman adalah ini ya, 19.125. Nah, saya kasihkan contohkan lagi ya. Saya tambahkan lagi, tadi tahun pertama sudah, tahun kedua sudah, nanti bisa dilanjutkan juga nanti kalau ada soal latihan juga dikerjakan di semua tahunnya. Nah, ini saya kasih contohkan pada tahun pertama, tahun kedua, dan tahun ke-8 saja. Nah, saya buat lagi tahun ke-8. Ini tahun ke-8. Tahun ke-8 berarti nilai awalnya adalah sama dengan, kita pakai yang saya warnakan hijau, tahun ke-8 nilai awalnya 13 juta. Kemudian depresiasinya tinggal diganti saja ya. Kalau kita mengcopy, jadi tinggal diganti saja. Periodenya 8. Terus kita absolutkan. Mount-nya juga diganti mengikuti tabel yang baru. Pada tahun ke-8, kemudian oke. Nah, kemudian tinggal kita tarik ke bawah. Nah, ini jangan khawatir ya, ini minus yang kita gunakan adalah ini ya, nilai depresiasinya 3.403.839 dan jawabannya adalah sesuai. Ini untuk tahun ke-8. Nah, sekarang akan saya lanjutkan untuk metode DDB. Nah, double declining balance dengan soal yang masih sama, harga beli asetnya 102 juta, periode depresiasinya 8 tahun, kemudian self-fact atau nilai akhirnya adalah 10.200. Terus kita buat nilai awalnya sama dengan 102 juta. Kita cari depresiasinya, insert function, dan kita klik DDB. Cost-nya adalah 102 juta. Kemudian kita absolutkan. Self-fact-nya adalah 10.200. Ini juga kita absolutkan.
Life-nya adalah 8. Kita absolutkan. Periodnya kita pakai ini. Periode depresiasi tahun. Faktornya itu adalah kita isikan dengan angka 2 karena double declining balance. Nah, nilai sisa kemudian nilai awal sama dengan nilai sisa pada tahun pertama. Tarik ke bawah. Hasilnya harus sama 10 juta 200 sama ya. 10 juta 211.517. Nah, sekarang kita cari perbedaannya. Apa sih yang membedakan metode SYD dan SLN? Nah, kalau SYD tadi itu adalah setiap tahun itu menurun besar di awal ya, depresiasinya adalah sebesar 20.400. Kalau SLN itu adalah tetap 11.475. Nah, kalau DB itu besarannya itu adalah sama ya sebenarnya, DP dan DDB itu hasilnya sama 25.500 dan 25.500, tetapi kalau DB itu nanti kita bisa mencari setiap bulannya itu penyusutannya berapa. Jadi kita bisa tahu pada bulan Januari penyusutan pada Januari pada tahun pertama berapa, Januari pada tahun kedua berapa, dan seterusnya. Sudah saya jelaskan tadi mengenai 4 fungsi dalam depresiasi, ada SYD, SLN, DB, dan DDB. Nanti di slide paling bawah itu ada latihan 2 dan latihan 3. Itu nanti silahkan dikerjakan. Untuk soal latihan kedua, perusahaan melakukan pembelian aset dengan harga pembelian 740 juta, proyeksi umur aset tersebut selama 10 tahun, dan memiliki nilai akhir sebesar 325 juta. Hitunglah tabel penyusutan 10 tahun dengan metode SJD, SLN, DB, dan DDB. Jadi, kalau nomor 3, itu buatlah bulan depresiasi itu kalian buat hanya pada tahun 7, 8, dan 10 saja. Untuk latihan ketiga, itu untuk metode DB-nya, kalian buat tahun depresiasi hanya pada tahun kedua, keempat, dan ke-7. Jadi, tidak usah dibuat penyusutan pada tahun pertama sampai tahun ke-10. Nah, ini jadi nanti silakan dikerjakan ya untuk latihan kedua dan latihan ketiga. Nah, oke. Untuk pertemuan ke-11 dengan pokok bahasan depresiasi, saya cukupkan sekian. Apabila ada pertanyaan, silakan nanti ditanyakan. Sampai jumpa lagi di pertemuan ke-12 untuk materi selanjutnya. Terima kasih, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.